Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita masih belajar di bab pertama, masih tetap ya, kita belum bisa beranjak. Masih di materi tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan, bagian kelima ya. Namun kali ini kita akan belajar sub materinya, yaitu tentang merasionalkan bentuk akar. Nah, bagaimana cara merasionalkan bentuk akar? Nah, yang pertama itu yaitu cara merasionalkan bentuk A per akar B. Untuk merasionalkan penyebut pecahan A per akar B ya, dilakukan dengan langkah berikut. Nah, ini ya. A per akar B itu sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Nah, untuk cara merasionalkan bentuk pecahan A per akar B yaitu dengan cara mengalihkan. Cara merasionalkan itu adalah dengan cara mengalihkan penyebut dari akar tersebut ya. Nah, ini tinggal dikalikan penyebutnya saja. A per akar B itu sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Ya, ini ya yang diwarnain merah. Misalkan sebagai contoh, rasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut. Nah, ini misalnya dikasih contoh, 3 contoh ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, misalkan tadi contoh cara merasionalkan dari akar 5 per 6. Nah, langkah pertama kita rubah dulu. Akar 5 per 6 ini kan sama artinya dengan akar 5 per akar 6. Bagaimana cara merasionalkannya? Yaitu dengan cara mengalihkan penyebutnya. Berarti akar 5 per akar 6 dikali gitu ya teman-teman. Nih Miss Roni coba beri tanda penanya biar mempermudah kalian. Nah, di sini kan dikali penyebutnya kan akar 6 ya, berarti dikali akar 6 per akar 6 nih ya, sama ya, harus sama. Nah, sehingga itu sama dengan hasilnya adalah akar 5 dikali akar 6. Kan kalau pecahan itu kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti kan akar 5 dikali akar 6, berarti akar 30 gitu ya. Kemudian akar 6 dikali akar 6. Ya, ingat, akar A dikali akar A itu sama dengan hasilnya adalah A. Ya, teman-teman, perlu diingat kembali ya. Nah, berarti akar 6 dikali akar 6 itu sama dengan hasilnya adalah 6. Ya, yaitu akar 36 kan 6. Nah, ini bisa kita tuliskan, kalau di sini yang di depan dari akar 30 kan nggak ada bilangannya. Ini kan sama dengan 1. Berarti atau kita bisa tuliskan dengan 1 per 6 akar 30. Jadi ini sama ya, akar 30 per 6 bisa dituliskan dengan 1 per 6 akar 30. Bagaimana teman-teman, sampai sini paham? Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misal nih ya, akar 3 per 2 akar 5. Bagaimana cara merasionalkannya? Itu adalah dengan cara akar 3 per 2 akar 5 dikali. Ya, dikali dengan akar 5 per akar 5. Dikali penyebut akarnya. Nah, kita ambil akar 5 saja. Nih, ya, yang akar 5-nya saja yang diambil ya. Berarti akar 5 per akar 5. Sehingga didapat akar 3 dikali akar 5 itu hasilnya adalah akar 15. Sedangkan 2 akar 5 dikali akar 5. 2 kan gak ada temennya, berarti tetap 2. Sekarang kalau akar 5 dikali akar 5 itu sama dengan 5. Berarti sehingga didapat
akar 15 per 2 kali 5 kan 10. Atau bisa ditulis dengan 1 per 10 akar 15. Nah, bagaimana teman-teman? Paham kan ya? Ya, mudah-mudahan insya Allah ya. Baik, selanjutnya yang contoh yang nomor 3 tadi adalah 7 per akar 18. Nah, sekarang kita lihat akar 18. Akar 18 ini bisa kita sederhanakan lagi enggak? Ternyata bisa ya, yaitu dengan cara tadi yang menyederhanakan akar, yaitu berapa dikali berapa, yang salah satu bilangan tersebut bisa diakarkan, yaitu 9 dikali 2. Akar 9 itu berapa? Akar 9 itu adalah 3. Sedangkan akar 2 tetap. Sehingga yang perlu dirasionalkannya dalam bentuk yaitu 7 per 3 akar 2. Dirasionalkan menjadi 7 per 3 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Ingat yang dirasionalkan yang ini ya. Nah, akar 2-nya saja yang diambil. Sehingga didapat 7 dikali akar 2. Berarti 7 akar 2 per 3 dikali akar 2 dikali akar 2. Berarti 3 akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu adalah 2 ya. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 7 akar 2 per 3 kali 2 itu adalah 6. Atau bisa ditulis dengan 7 per 6 akar 2. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Insya Allah ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu bagaimana cara merasionalkan bentuk dari pecahan A per A tambah akar B dan A per A dikurang akar B. Nah, untuk merasionalkan penyebut pecahan 1 per A tambah akar B dan 1 per A dikurang akar B dilakukan dengan langkah berikut. Yaitu, nah ini ya, mohon maaf, nih. Yang pertama, 1 per A ditambah akar B itu sama dengan cara merasionalkannya adalah 1 per A tambah akar B dikali. Nah, dirasionalkannya dirubah bentuknya. Awalnya di sini bentuk operasinya penjumlahan dirubah menjadi bentuk pengurangan. Ya. Ingat ya, berarti di sini penjumlahan, cara merasionalkannya adalah dirubah bentuknya menjadi pengurangan. A dikurang akar B per A dikurang akar B. Nah, yang kedua, bagaimana jika bentuknya pengurangan? Misalkan 1 per A dikurang akar B itu sama dengan 1 per A dikurang akar B dikali. Nah, di sini kan bentuknya pengurangan. Maka, cara merasionalkannya adalah dirubah menjadi bentuk penjumlahan. A tambah akar B per A tambah akar B. Bisa dipahamin ya, cara merasionalkan dalam bentuk operasi pecahan berikut ya, yang kayak begini bentuknya. Oke, misalkan contohnya, rasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut. Nah, misalkan yang contoh pertama itu adalah 8 per akar 5 dikurang 1. Nah, kita rasionalkan penyebutnya bagaimana? Cara penyelesaiannya itu adalah yang pertama tadi ya, langkahnya kita lihat operasi hitungnya dulu. Nah, 8 per akar 5 dikurang 1. Ini penyebutnya itu operasi hitungnya adalah pengurangan. Maka cara merasionalkannya adalah dengan cara bentuk penjumlahan. Menjadi bentuk akar 5 ditambah 1 per akar 5 ditambah 1. Nah, kemudian kita selesaikan ya. Nah, sebentar ya. Sudah dikasih pennya dulu. Nah, sehingga kita bisa selesaikan langsung. Berarti kan ini sama artinya 8 dikali, gini ya, 8 dikali akar 5 ditambah 1. Ini ya, dikalikan langsung. Penyebut kan pembilang kali pembilang, kalau pecahan ya, penyebut kali penyebut. Nah, ini akar 5 dikurang 1 dikali akar 5 ditambah 1, itu sama dengan, nah nih, masih ingat nggak? Dulu belajar aljabar. Ya, misalkan gini ya. A ditambah B buka tutup kurung dikali A dikurang B
itu kan sama nih, masih ingat aljabar, ini kan sama dengan hasilnya adalah A pangkat 2 gitu kan, dikurang B pangkat 2. Masih ingat nggak ya? Nih Miss, kalau yang lupa Miss Roni ingatkan kembali. Berarti kan ini kan sama bentuknya. A dikurang B dikali A ditambah B. Maka hasilnya itu adalah A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Berarti akar pangkat 5 pangkat 2 gitu kan. Akar 5 pangkat 2 gini. Kan sama artinya akar 5 pangkat 2. Nah, ini kan sama artinya akar 5 dikali akar 5. Hasilnya berapa? 5. Sedangkan nanti kemudian kan dikurang ya. Dikurang B pangkat 2. B-nya kan 1. Berarti 1 pangkat 2. Gitu kan? 1 pangkat 2. Berapa 1 pangkat 2? Tetap hasilnya 1. Paham sampai sini, teman-teman? Insya Allah ya. Oke, sehingga didapat 8 dikali akar 5 tambah 1. 5 dikurang 1 berapa? 4. Nah, kira-kira bisa kita sederhanakan enggak? Iya, betul, bisa disederhanakan. Nih, 8 kita sederhanakan dengan 4. Ya, sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4, di sini hasilnya adalah ya 2. Nah, ini hasilnya 1. Sehingga didapat yaitu 2 dikali akar 5 tambah 1. Nah, bisa juga itu sama dengan hasilnya kita kali pelangi. 2 kali akar 5 ditambah 2 dikali 1. Begitu ya, teman-teman. Gampang kan ya? Insya Allah ya. Lanjut. Contoh yang kedua. Ya, misalkan ada soal seperti ini. Akar 3 per akar 5 tambah akar 3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, lihat penyebutnya. Operasi hitungnya penyebutnya bagaimana bentuknya? Penjumlahan. Berarti cara merasionalkannya adalah dalam bentuk pengurangan ya. Akar 3 per akar 5 tambah akar 3 dikali akar 5 dikurang akar 3 per akar 5 dikurang akar 3. Sehingga didapat, kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Akar 3 dikali akar 5 dikurang akar 3. Ini dikalikan ya. Nah, yang ini tadi berarti kan sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti akar, ya akar, ini kan ya, akar 5 pangkat 2 dikurang akar 3 pangkat 2. Oke, akar 5 pangkat 2 berarti kan akar 5 kali akar 5. Hasilnya 5. Akar 3 pangkat 2 itu sama dengan akar 3 kali akar 3 berarti hasilnya 3. Berarti 5 kurang 3. Sehingga didapat akar, nah sekarang 5 kurang 3 itu berapa? 2. Nah, pembilangnya bisa kita langsung kalikan pelangi. Akar 3 dikali akar 5 hasilnya akar 15. Sedangkan akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya adalah 3. Di sini kan bentuknya pengurangan. Berarti hasilnya adalah akar 15 dikurang 3 per 2. Atau bisa dituliskan 1 per 2. Di sini kan nggak ada ya angkanya. 1 per 2 akar 15 dikurang 3. Oke, sampai sini teman-teman. Insya Allah bisa dipahamin ya. Apabila ada yang masih belum paham, nanti bisa ditanyakan ya, bisa japri Miss Roni atau kita bisa chat di grup kita ya. Silakan tanyakan apa ya materi yang masih belum dipahamin tadi ya.
Oke, sampai sini mungkin ya yang bisa Miss Roni sampaikan ya. Selamat belajar ya. Mudah-mudahan apa yang Miss Roni sampaikan tadi ya yang singkat itu sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat kalian semuanya dan mudah dipahami. Nah, sekian dari Miss Roni dan terima kasih ya Miss Roni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.